Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan melakukan praktikum subnetting melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, kita sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan antara PC dengan router menggunakan kabel konsol ya. Di sini sudah ada subnetnya sudah dibagi-bagi. Kita tinggal memasukkan di sini desktop terminal. Nah, pertama kita lakukan adalah memasukkan IP ke switch-nya. Sudah ditentukan IP network, subnet mask, dan IP yang tersedia. Di enable. Lalu config terminal. Pertama itu kita akan melakukan memasukkan IP ke dalam switch 8 melalui gig 01. Gig 01 itu yaitu adalah kabel. Itu masuk ke in gig 01, masukkan IP address, bisa singkat IP add. Untuk memasukkan IP, itu IP yang tersedia yang pertama ya, kita masukkan 10.10.10.193 dan masukkan subnet max-nya. Subnet max-nya itu 255 192. Oke, kita aktifkan dengan no shutdown atau kita pastikan no shut saja. Nah, sudah aktif, berubah tanda menjadi hijau. Exit. Langsung masuk ke in yang sebelah, itu kita config switch sebelahnya, switch 9 di subnet yang pertama melalui jaringan ini gig 00. Sudah masuk, lalu masukkan IP add 10.10.10 255 1 salah ketik, kita gunakan yang sebelumnya. Nah, tinggal diganti 28. Oke, no shot. Sudah aktif ya. Exit. Oke, kita sudah mengkonfigurasi ke tiap-tiap switch-nya, masukkan IP ke tiap-tiap switch-nya, lalu masukkan IP ke PC dengan cara manual. Dari IP configuration di static, kita masukkan di atas yang kita masukkan switch IP yang tersedia tadi, tertulis 10.10.10. Tadi kita sudah memasukkan yang 193, kita masukkan di atasnya yaitu 194. Subnet mask-nya tetap 255 192. Default gateway itu yaitu IP yang dari switch sebelumnya. Switch maksudnya switch atasnya ini. Nah, itu 10.10.10 193. Sudah. Oh, salah ketik. 193. Oke, sudah masuk. Sudah bisa? Sudah bisa. Tidak invalid seperti yang tadi. Lalu ke PC satunya kita masukkan IP-nya di static. Ingat, masukkan IP-nya itu satu tingkat di IP switch, atau bisa bebas, yang penting tidak sama seperti IP yang di switch tadi. Oke, kita masukkan 10.10.10 130 berarti, karena sebelumnya sudah 129. Ini 155 dia 255 192. Nah, ini 10.10.10 129. Nah, IP switch yang tadi. Seperti ini. Oke. Sudah.
konfigurasi yang jaringan 1 sebelah sini sudah semua. Lalu untuk ke yang jaringan 2 kita hubungkan lagi dari PC sebelah sini menggunakan kabel konsol. Kita masuk lagi ke terminalnya. Kita geser sedikit. Oke. Kita enable. Tadi kita masukkan IP ke tiap-tiap switch-nya, itu ada di subnet 1 dan di subnet 2. Nah, ini aja. Oke. Config T. Lalu masuk ke in, kabel yang pertama itu gig 01. Maksud saya gig 00, gig 00. Gig 0/0, lalu IP add. Masukkan yang IP tersedia yang pertama di sini. Ini IP rentannya sampai sini, jadi nanti kalau masuk PC bisa antara setelah kita lakukan ini sampai ke 127. Begitu juga yang sebelah sini juga bisa sampai 255 kita masukkan di yang PC tadi, atau ini bisa sampai 191 di PC sini, PC 6. Oke, lanjut IP add 192 168 127. Maksud 111. Lalu masuk subnet max-nya 255.128. Oke, kita no shut agar nyala. Oke, langsung exit untuk pertama. Lalu kita masuk ke in yang gig 01 di subnet sebelahnya. Masukkan IP add. Biar mempermudah kita pencet atas aja, yang IP yang tadi kita ganti space linknya jadi IP yang tersedia yang pertama 129. Ini enter, langsung di shut, no shut agar menyala, berubah menjadi hijau, artinya sudah terhubung. Oke, lalu kita masukkan IP ke tiap-tiap komputer itu menggunakan metode yang namanya DHCP, itu yang di sebelah sini. Ini agar IP-nya otomatis masuk ke tiap-tiap komputer. Itu dengan cara masuk terminal kembali. Ini di add. Ini kan sudah enable, langsung masih masuk di config T. Lalu IP DHCP pool yang LAN 1, kita menggunakan LAN 1, lalu ketika network, lalu subnet 1, network di subnet 1 192.168.1.1.0, lalu masukkan subnet max-nya 255.128. Oke, enter, sudah masuk. Lalu kita masukkan default routernya, default strip router. Masukkan IP dari router atau switch yang ini tadi, dimasukkan di awal. Yaitu yang IP awal, IP tersedia yang pertama itu 192.168.1.1. Oke, sudah. Lalu kita lakukan hal yang serupa ke sebelahnya. Kita exit. Ini exit sebelahnya. Kita exit. Lalu IP DHCP lagi. Cari
DHCP. Nah, kita ganti LAN 2. Lalu networknya, nah, kita tambahin ini jadi network yang ada di subnet 2, yaitu 192.168.1.128.128. Nah, ininya subnet tetap sama, enter. Lalu default router. Nah, kita tambahin tadi 129. Default router itu IP awal yang tersedia ini. Yang kita masukkan IP pertama tadi. Oke, enter. Terus kita exit. Nah, selanjutnya tinggal kita IP DHCP exclude address. Exclude pengecualian IP yang akan digunakan ke komputer-komputernya. Kita masukkan IP yang di switch tadi, yang maksudnya yang ada di default routernya kita masukkan kembali. Copy aja kok. Nanti bisa di copy. Oke. Tolong. Config lalu IP DHCP DHCP 192.168.1.1. Oke. Oh maaf, saya salah ketik. IP DHCP excluded, kurang D. Nah, ini terus oke. Ini untuk yang subnet 2, switch di subnet 2 tambahin IP-nya itu 219. Oke, kita sudah mengkonfig DHCP-nya. Kita buka ke IP configuration DHCP. Apakah sudah requesting? Oke, successful ya. Kita cek ke semuanya. IP ulangi. Nah, sudah masuk. Kita masuk laptop, desktop, IP, DHCP, requesting. Oke, sudah successful. Di sini desktop, IP, DHCP, requesting. Oke, sudah masuk semua ya. Berarti sudah bisa request-nya sudah masuk semua. Dan selanjutnya kita setting access point agar laptop ini terhubung ke semua jaringan ini. Access point, config, name-nya display name, biarkan saja apa. Terus default 1, ini kita ganti SSID sesuai yang kita mau. Saya mau mengganti nama saya, yaitu Rifki, sebagai nama access point yang akan muncul nanti. Lalu kita masukkan WiFi, masukkan password, menggunakan WPAPSK ya. Passwordnya terserah, mungkin ada 8 karakter. Itu ketentuannya, jadi kita lakukan angka 1, 2, 3 sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke. Kita sudah men-setting SSID dan passwordnya untuk access point agar terhubung ke semuanya. Lalu kita masuk ke laptop, kita buka desktop, PC wireless untuk menyambungkannya ke access point tersebut melalui jaringan wireless, atau bisa kita sebut WiFi. Kita refresh, langsung nama networknya akan muncul di sini. Yang tadi kita ganti SSID itu wireless network ya. Terus kita connect, kita masukkan passwordnya, pressure key ini passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, connect. Tanda yang sudah terconnect berarti adapter aktif, itu berarti sudah terkoneksi. Lalu kita cek lagi IP configuration karena DHCP tadi itu sini terhubung ke jaringan sini. Jaringan sini semuanya sudah terkonfigurasi DHCP dan ini juga termasuk. Jadi mari kita coba apakah sudah masuk juga.
di sini DCB. Oke. IP-nya sudah masuk oleh jaringan yang gig 01 ini. Oke, kita lanjut menghubungkan antara router jaringan 1 dan router jaringan 2 menggunakan cara routing. Kita routing 1 ke 2 dan 2 ke 1 dan sebaliknya seperti itu dari PC5. Kita lakukan seperti yang pertama tadi. Seperti cara kita masukkan IP, kita routing dari terminal. Enak dulu. Ini biar gampang melihatnya. Lalu kita route dengan IP route agar terhubung. Nah, ini fungsinya agar menghubungkan antara router satu sama lain. Kita masukkan network di subnet 1. 92 192.168.1.0, masukkan subnet masknya 255.255.255.128. Masukkan IP yang terhubung ke gig 02 yang kabel yang di atas ini di routernya yang di jaringan 2. Nah, ini sudah saya ketik di luar sini agar mempermudah, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk IP-nya itu adalah 10.10.10.2. Nah, kurang. Maaf. Jadi pertama harus jangan lupa di-config dulu. Langsung di-config baru kita bisa ketik yang IP route tadi, IP route 192 168 sudah bisa ya. Tadi emang kesalahan saya lupa mengetik config tag. Lanjut ke masukkan yang subnet 2. Subnet 2 itu perbedaannya hanya di bagian sini nih. Network subnet 2 itu belakangnya 128. Di sebelah sini 128. Enter. Oke, sudah masuk. Sudah exit. Nah, kita sudah men-setting dari jaringan 1 ke jaringan 2. Selalu melakukan sebaliknya jaringan 2 ke jaringan 1. Cara yang sama di terminal. Oke. Ini sudah masuk di config. Tadi kita belum masuk ke config, makanya tidak bisa. Oke, saya sudah masuk di config. Jadi kita langsung saja IP route. Subnet yang network yang pertama. 10.10.10. Berarti bebas aja ini mau yang mana dulu, terserah. Bisa yang 2 dulu, soalnya bakal sama saja ntar hasilnya. 255, 192. Nah, ini tadi tiap router walaupun kabelnya sama, itunya beda, itu IP address-nya beda di sini. Sudah saya ketik di luar sini 10.10.10.1. Oke, biar kita ganti aja yang berbeda, yang di subnet 2 yang berbeda di sini 192. Kita ganti sini 192. Oke, exit ya. Ini kita sudah terhubung ke semuanya. Maksud saya ini praktikumnya sudah selesai. Tinggal kita tes menggunakan ini adalah tes untuk mengirim pesan, maksudnya ping ya. Kita coba dari sini ke PC6. Masih percobaan pertama emang pilot biasanya. Coba kembali mengirim pesan pilot. Ping menggunakan terminal. Maaf. Cara seperti itu memang salah. Kita coba menggunakan terminal, oke? Comment prompt, ping. Ping. Dari PC5 mau ping ke ini 1 1 10 10 10 1 30.
pin 10, 130. Ya bisa dari sini bisa ya sih, kurang tahu kok tidak bisa. Mungkin emang bukan untuk ping itu ya. Oke, bisa. Dari PC 5 ke PC 6 bisa, masih satu jaringan, masih kita mencoba antar jaringan. Masih satu thread tapi masih sama satu jaringan, kita mencoba dari PC 6 ke PC 2, sudah berlawanan jaringan. Oke, mari kita coba PC 2. IP address-nya 192.68.1.3 ya. Kita coba ping 192.168.1.3. Bisa? Memang tidak bisa. Oke, kita coba lagi dari PC 6 menuju PC 2. Desktop. Ping 192.168.1.3. Nah, bisa mereplay ya. Oke. Selanjutnya, dari laptop 1 kita mencoba ke PC 5. Apakah bisa? PC 5 tadi IP address-nya itu 10.10.10.194. Ping 194. Tunggu sebentar. Nah, reply berarti sudah bisa. Berarti semua yang ada di sini sudah terhubung satu sama lain. Ya, mungkin sekian penjelasan mengenai praktikum subnetting pakai tracer dari saya, kurang lebih ya. Mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan saya yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya undur diri dan sampai jumpa.